Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Permata Islami. Populer dengan nama Rabi'ah Al-Adawiyah, memiliki nama lengkap Ummul Khair binti Ismail Al-Adawiyah Al-Qaisyiyah. Lahir pada 717 Masehi di Basrah. Peristiwa ajaib sering terjadi di masa kelahirannya. Pada malam kelahiran Rabi'ah, tidak ada satu barang pun yang terdapat dalam rumah ayahnya. Jangankan minyak untuk mengoles tubuh bayi tersebut, lampu untuk penerang saja tidak ada. Dan juga tidak ada satu kain ataupun pakaian untuk menyelimuti bayi tersebut. Rabi'ah telah memiliki 3 saudari sebelumnya. Dari situlah ia diberi nama Rabi'ah, berarti anak keempat. 3 saudarinya meninggal akibat wabah kelaparan, dan ayahnya menghadap Allah saat ia masih kecil. Lalu ia menjadi seorang budak, dan saat remaja ia dijual kepada salah seorang saudagar kaya. Pada suatu malam, tuannya terbangun dan mendengar suara rintihan. Dari celah-celah kamar ia mengintip apa yang dilakukan Rabi'ah. Ia tertegun melihat Rabi'ah bersujud di tanah seraya berdoa, "Ya Rabbi, Engkau telah membuatku menjadi budak belian seorang manusia, sehingga aku terpaksa mengabdi kepadanya. Seandainya aku bebas, pasti akan persembahkan seluruh waktu dalam hidupku ini untuk berdoa kepadamu." Dengan mata kepalanya sendiri, tuannya menyaksikan betapa sebuah lentera tanpa rantai tergantung di atas kepala Rabi'ah, sedang cahayanya menerangi seluruh rumah. Demi melihat peristiwa demikian, ia merasa takut lalu beranjak ke kamar tidurnya dan duduk merenung hingga fajar tiba. Esok paginya, ia memanggil Rabi'ah dengan sikap lembut dan berkata, ia akan membebaskan Rabi'ah. Kebebasan telah ada di tangan Rabi'ah. Tuannya menawarkan untuk tetap bersama atau meninggalkan rumah tuannya. Rabi'ah minta izin untuk meninggalkan rumah tuannya. Segala penyakit datangnya atas kehendak Tuhan. Karena itu, Rabi'ah selalu memikulnya dengan ketabahan hati dan keberanian. Rasa sakit yang bagaimanapun tidak pernah mengganggunya dan pengabdiannya kepada Tuhan. Sering ia tidak menyadari ada bagian tubuhnya yang terluka sampai ia diberitahu oleh orang lain. Terbukalah pintu rahmat dan cinta langit, tapi jalan itu bukan jalan yang mulus, melainkan awal dari rentetan derita berikutnya yang lebih parah. Rabi'ah tidak tergoda oleh keduniawian. Hatinya hanya tertuju kepada Allah. Ia tenggelam dalam kecintaannya pada Allah dan beramal demi mencapai keridhaannya. Bahkan segala pikirannya hanya tercurah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa selama 40 tahun ia tidak mendongakkan kepalanya ke langit karena malu pada Allah. Tidak jarang ia menguncurkan air matanya mengharapkan rahmat dari Allah. Rabi'ah telah menempuh jalan kehidupan sendiri dengan memilih hidup zuhud dan hanya beribadah kepada Allah selama hidupnya, tidak pernah menikah. Walaupun ia seorang yang cantik dan menarik, Rabi'ah selalu menolak lamaran laki-laki yang ingin meminangnya. Dalam berbagai sumber disebutkan bahwa Rabi'ah pernah dilamar oleh Abdul Wahid ibnu Ziyad, seorang yang sangat dihormati dan berpengaruh dalam masyarakat waktu itu. Tetapi saat Abdul Wahid datang menyampaikan lamaran pada Rabi'ah, ia mendapatkan jawaban, "Hai orang yang bersyahwat, carilah orang yang sepadan dengan engkau." Berkaitan dengan lamaran yang datang pada Rabi'ah, pernah pula Muhammad Sulaiman Al-Hashimi, orang yang berkuasa dan kaya serta direstui oleh para pembesar Basrah. Konon ia adalah Amir Basrah dengan penghasilan 10.000 dirham per bulan.
sedang mas kawin yang ditawarkan kepada Rabi'ah sebesar 100.000 dirham. Mengajukan lamaran pada Rabi'ah, namun oleh Rabi'ah ditolak. Cara menolak lamaran tersebut dengan mengatakan, "Seandainya engkau memberi seluruh warisan hartamu, tidak mungkin aku memalingkan perhatianku dari Allah kepadamu." Pada suatu hari, seseorang bertanya kepada Rabi'ah tentang pilihan hidupnya untuk tidak kawin. Namun pertanyaan tersebut malah dijawab dengan 3 masalah yang selama ini menimbulkan keprihatinan dalam dirinya. Jika ada seseorang yang dapat menjawab permasalahan tersebut, maka ia akan menikah dengan orang tersebut. Apabila ia meninggal, apakah ia akan menghadap Allah dalam keadaan iman dan suci atau tidak? Apabila ia menerima catatan amal perbuatan, apakah ia menerima dengan tangan kanan atau tangan kiri? Bila sampai pada hari kebangkitan, termasuk dalam golongan kanan yang masuk surga atau termasuk dalam golongan kiri yang menuju neraka? Ketiga permasalahan tersebut di atas hanya Allah lah yang mampu menjawab, dan tidak akan ditemukan orang yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Demikianlah argumen-argumen yang diajukan oleh Rabi'ah dalam menolak setiap lamaran yang ingin memperistrinya. Jawaban atau alasan lain yang dilontarkan Rabi'ah terkadang dengan nada yang diplomatis. "Jika aku tetap dalam keadaan prihatin, bagaimana mungkin aku dapat berumah tangga?" Rabi'ah sadar, dengan menerima tangan pria dalam ikatan perkawinan hanya akan membuat ia untuk berbuat tidak adil terhadap suami dan anak-anaknya. Ia tidak mampu memberikan perhatian pada mereka, karena seluruh hatinya hanya untuk Allah semata. Selanjutnya, Rabi'ah semakin mantap dalam kehidupan sufi. Ilmunya yang tinggi telah mengundang sufi lain untuk datang dan bertanya, juga berdiskusi. Beberapa ahli mengutip para penulis riwayat hidupnya, di mana baru mengenal Rabi'ah di masa tuanya. Pada saat tubuhnya telah lemah, tetapi pemikirannya masih cemerlang, dan hingga di akhir hayat ia masih menjadi panutan bagi orang yang membutuhkannya. Rasa takut yang berlebihan pada hari pengadilan setelah kematian dan rasa takut pada neraka adalah ciri dari seorang sufi, khususnya aliran Hasan al-Basri. Harapan yang selalu disampaikan dalam doa-doa adalah pengarungan siksa neraka bagi yang beriman. Banyak ulama mengatakan bahwa kehadiran Rabi'ah di dunia dan lalu meninggalkannya ke alam lain kecuali ta'zim hanya kepada Allah, dan ia tidak pernah menginginkan apapun atau mengatakan kepada Allah, "Berilah aku ini" atau "Tolong lakukan ini untukku." Dan sedikit pula ia meminta kepada makhluk ciptaannya. Setelah kematiannya, Rabi'ah pernah muncul dalam mimpi seseorang, dan orang tersebut berkata kepadanya, "Ceritakanlah bagaimana keadaanmu di sana dan bagaimana engkau dapat lolos dari mungkar dan nangkir." Rabi'ah menjawab, "Mereka datang menghampiriku dan bertanya, 'Siapa Tuhanmu?' Aku katakan, 'Kembalilah dan katakan kepada Tuhanmu, ribuan dan ribuan sudah ciptaanmu. Engkau tentunya tidak akan lupa pada perempuan tua lemah ini. Aku yang hanya memilikimu di dunia tidak pernah melupakanmu. Sekarang mengapa engkau harus bertanya, siapakah Tuhanmu?" Rabi'ah sebagaimana para sufi lainnya menjalani hidup hingga usia lanjut, hampir mendekati usia 90 tahun pada saat beliau wafat. Beberapa ahli mengutip para penulis riwayat hidupnya di mana baru mengenal Rabi'ah di masa tuanya, pada saat tubuhnya telah lemah. Dan hingga di akhir hayat ia masih menjadi panutan bagi orang yang membutuhkannya. Akhirnya ia telah menyatu dengan sahabatnya. Ia menyaksikan keindahan yang abadi itu. Rabi'ah al-Adawiyah salah seorang tokoh sufi perempuan yang banyak menginspirasi orang-orang di dunia. Sejak di zamannya hingga sekarang,
sehingga ia dijuluki sebagai The Mother of the Grandmaster.